gitu. Dia nggak sadar tuh kalau yang nemeninnya itu udah meninggal tadi pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Arif Anomos. Nah, kali ini gue pingin bercerita. Nah, kali ini gue pingin menceritakan sebuah kisah nyata kejadian orang sebelum meninggal atau sesudah meninggal. Yang konon katanya kalau orang sebelum atau sesudah meninggal, arwahnya itu biasanya datang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bener gak sih? Karena gue sendiri alhamdulillah belum pernah ngalaminnya nih. Nah, ini cerita langsung dari Cek Mus. Cek Mus kebetulan orang yang jagain rumah gue. Artinya yang bantu-bantu lah di rumah gue di sini tadinya. Nah, ini posisinya almarhum bapak gue itu lagi di rumah sakit. Nah, Cek Mus seperti biasa pas maghrib itu dia mau nutupin jendela ya gitu, karena kan emang di rumah ini nggak ada siapa-siapa karena kita lagi di rumah sakit semua nungguin almarhum. Posisinya itu lagi Cek Mus tuh abis maghrib sebelum maghrib dia tuh nutupin jendela nih, nutupin jendela gitu. Nah, kebetulan pas mau nutupin jendela gitu, Cek Mus itu lihat almarhum bapak lagi duduk di tempat biasa beliau duduk. Lagi duduk, kan kalau almarhum bapak itu kebiasaannya dia kan pakai baju putih nih, celana putih. Sama persis lagi duduk di tempat biasa, lagi duduk gitu. Terus Cek Mus nanya gitu, "Ewa, kok udah pulang? Kapan pulangnya?" Dan saat itu almarhum tuh gak jawab katanya. Cuman ketawa doang gini. Habis itu biasanya setelah tutup jendela, Cek Mus itu langsung pulang ke rumahnya. Nah, gak jauh dari sana, Cek Mus dapat telepon dari rumah sakit kalau almarhum Bapak Omon itu sudah meninggal. Begitu. Merinding sih, gue sebetulnya ini baru banget dapat ceritanya dari ibu gitu. Dari ibu ini. Barusan beliau cerita, makanya gue pengen ceritain langsung supaya nggak lupa nih ceritanya gini. Cerita yang terakhir nih gitu. Nah, cerita ini dialamin oleh tetangga. Nah, tetangga itu yang cerita ke almarhum bapak gue. Oke ya, ngerti nggak sih? Nah, almarhum bapak gue tuh punya sobat nih. Nah, punya sobat tetangga nih yang suka mampir ke rumah. Kerjaannya itu dia ngangkutin truk ya, ngangkutin pasir. Dan dia setiap malam itu pulang gitu ngangkutin pasir. Nah, ini kejadian langsung dialamin oleh beliau gitu. Nah, awal mula ceritanya ini namanya Bapak Oleh. Oke. Nah, Bapak Oleh ini kebetulan dia adalah karyawan puskesmas di daerah gua. Dan seperti biasa sebelum maghrib itu dia udah pulang. Kebetulan untuk hari itu gitu, spesial hari itu beliau itu nggak pulang. Nah, anaknya itu benar-benar khawatir gitu. Kok nih Bapak Oleh, kenapa Bapak belum pulang gitu. Nah, sampai ditunggu besok paginya tetap belum pulang. Akhirnya anak dan keluarganya inisiatif untuk nyari tuh. Untuk nyari Bapak Oleh gitu. Nah, akhirnya nyarilah Bapak Oleh gitu. Ketemu di dalam kamar mandi gitu. Nah, kamar mandi itu kan otomatis dikunci gitu. Nah, anaknya itu dobrak. Nah, dan pas didobrak Bapak Oleh ini sudah meninggal di dalam kamar mandi puskesmas dalam keadaan duduk gitu. Bapak Otong ini kan pulang nih. Ya, Bapak Otong temannya bokap gue yang tadi gue ceritain itu pulang. Nah, Bapak Otong ini kan seperti biasa dia ambil pasir terus disimpan untuk dijualin nih. Nah, kebetulan dia itu pulangnya itu sekitar jam 10 malam. Nah, kalau di daerah gue kan jam 7, jam 6 aja kan udah sepi banget. Nah, kalau mau lihat yang detail rumah gue, perjalanan pulang ke rumah gue itu ada di video di atas ya. Itu benar-benar kanan kiri itu benar-benar sawah dan gak ada penerangan sama sekali di sana. Di panjang jalan itu gak ada penerangan sama sekali, benar-benar gelap banget. Nah, dalam perjalanan pulang, Bapak Otong sendiri sudah merasakan firasat yang berbeda. Dia itu sudah merinding,
nggak seperti biasanya dia gitu. Seperti biasanya kan dia pulang mau jam 10 mau jam 12 itu normal aja gitu. Tapi khusus malam ini katanya gitu, ini kok agak sedikit merinding kayak gitu. Nah pulang aja gitu, pulang jam 10 tiba-tiba di dalam perjalanan, lu bayangin deh, ada yang nyegat. Weh. Nah Mang Otong tuh berhenti, truknya diberhenti. Mang Oleh katanya gitu. Mang Oleh gitu. Padahal Mang Oleh kan sudah meninggal tadi pagi. Mang Oleh abis dari mana? Itu biasa abis dari puskes. Oh atuh, ya udah naik atuh. Naiklah Mang Oleh ke dalam mobil. Nah lalu Mang Otong cerita tuh, malam ini kenapa ya nggak seperti malam biasanya, merinding banget ini malam ini kata Mang Otong itu. Pokoknya hawa malam ini beda ya. Untung wae cenah Mang Oleh nemenin gitu. Dia nggak sadar tuh kalau yang nemeninnya itu udah meninggal tadi pagi. Gila, merinding gak tuh? Wah aja serius ini nyeritainnya juga sedikit merinding gitu. Dia kan lagi bawa mobil nih, bayangin lagi bawa mobil gitu. Tiba-tiba orang yang sudah meninggal berhentiin tuh. Dia nggak tahu kalau itu tuh udah meninggal gitu, karena dia habis ambil pasir gitu. Habis ambil pasir seharian dia nggak ada di rumah, pulang-pulang jam 10 malam. Ya ngerti nggak ya? Dia ambil mobil, dia lagi bawa mobil. Mang Oleh masuk. Nah tiba-tiba dia cerita, nih malam ini sedikit berbeda ya seperti malam biasanya. Nggak tahu kenapa bulu kuduknya merinding banget, hawanya tuh hawa horor katanya gitu. Untung aja ada Mang Oleh mau nemenin, kata dia gitu. Gila. Habis itu, nah dia jalan, dia seneng tuh, sedikit seneng ditemenin oleh Mang Oleh. Dia nggak tahu kalau Mang Oleh itu sudah meninggal tadi pagi. Dia jalan, tiba-tiba Mang Oleh minta berhenti. Mang Otong, saya mau berhenti di sini aja Mang Otong, gitu. Emang kenapa? Nggak apa-apa lah, kesananya mau jalan kaki aja ke rumahnya. Serius nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, katanya gitu. Ya udah tuh, nuhun ya, nuhun oge tos abis di baturan katanya. Kalau bahasa Indonesia makasih juga ya udah ditemenin gitu. Anjir merinding pak. Oke, nah setelah itu jalanlah kita jalan pulang ke rumah. Oke, Mang Otong itu jalan pulang, tiba-tiba setelah pulang dia nanya tuh ke istrinya, itu bapak-bapak mau kemana gitu. Bapak-bapak emang nggak tahu? Enggak, kan baru pulang. Kan Mang Oleh baru aja meninggal tadi pagi. Ah, yang betul. Kan tadi barusan ikut sama truk. Katanya gitu. Serius udah meninggal. Langsung seketika Mang Otong shock dan pingsan di hari itu juga. Besoknya baru dia cerita kenapa dia bisa pingsan. Nah itulah ceritanya. Nah intinya sih ceritanya begitulah gitu. Intinya lu pokoknya lu bayangin dah gitu, ditemenin sama orang yang sudah meninggal gitu. Dia sendiri takut tapi ditemenin ya orang yang sudah meninggal. Aduh, tadi gue ceritain, sumpah itu tadi merinding banget. Oke. Sebetulnya gue mau ceritain ini itu sedikit hati-hati ya, karena ini bener-bener takut sanak keluarganya. Mohon maaf jika gue ada salah kata buat sanak keluarganya gitu, karena ini bener-bener terjadi di daerah gue sendiri dan dialamin oleh orang-orang sekitar gue. Nah mungkin bagi yang punya cerita horor atau cerita lucu bisa diceritain ya, atau dikirim ke gue biar nanti kita perdengarkan bareng-bareng ya. Oke, mungkin dari gue cukup sekian aja. Mohon maaf jika gue ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat dari gue Arif Anamos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.